Jadi pertama ini yang udah guys, udah record guys. Jangan diteror guys. Modul 5 itu pertama buat yang persediaan awal, persediaan awal, terus permintaan, terus faktor konversi, terus safety stock, itu tuh Iya, gue belum bisa record. Ah iya. Terus soalnya datang sabar. Record. Dah. Thank you. Nah, ini tuh berempat ada dapat dari ini tuh data yang udah ada. Jadi kalau persediaan awal tuh asumsi. Terus kalau misalkan permintaan ini itu ambil dari modul 2 hasil peramalan. Nah, faktor konversi itu ada di modul 4. Ya, faktor konversi dapat ambil dari modul 4. Terus safety stock-nya itu ada dari asumsi ASLEP. Nah, terus kita nyari expected quantity. Expected quantity itu rumusnya, gue baca ini. IIJ ini persediaan awal periode sebelumnya dikurang sama permintaan, terus nanti hasilnya itu dikurangi lagi sama safety stock-nya. Ini nih, kalau beri gampang lihat ya. Tuh. Persediaan awal periode sebelumnya, terus dikurang dulu sama permintaan, DIJ. Nanti hasilnya dikurang sama safety stock. Dapat tuh expected quantity. Emang minus nggak apa-apa. Terus nanti yang KIJ kali DIJ tuh langsung aja dikali ini kali ini. Faktor konversi dikali permintaan. Itu langsung dapat. LI itu rumusnya, nih. LI itu rumusnya. Faktor konversi dikali dalam kurung permintaan buat periode yang ditanya dikurangin sama persediaan awal periode sebelumnya ditambah safety stock periode yang ditanya. Jadi itu nanti yang beda periode cuma ini doang, cuma yang persediaan awal doang. Nanti kalau udah dapat ini dikali sama faktor konversinya, terus dapat nih 173,80 sekian. Terus ada UI. UI itu nih KIJ dikali dalam kurung permintaan dikali 2, itu udah ketentuan 2-nya, ada di rumus. Nah, nanti terus hasilnya ini dikurangin dulu sama persediaan awal periode sebelumnya ditambah sama safety stock-nya. Kalau ini udah dapat, baru dikali sama faktor konversi. Dapatlah 440,106 sekian. Y bintang itu rumusnya begini. Rumusnya itu bintang hasil agregasi modul 4, jadi ada di sini nih. Hasil agregasi itu yang ini nih. Ini ya kalau nggak salah gue lupa. Bentar. K28. Hah? 28. Oh enggak, ini nih. Nih. Ini hasil agregasi. Jadi hasil agregasi dari modul 4 dikali sama UI yang ininya, UI produknya. Misalkan kita mau nyari Y bintang ini. Y bintang buat lokodam. Berarti hasil agregasi modul 4 buat loko dikali sama UI-nya lokodam, nanti hasilnya dibagi sama totalnya UI buat yang lokodam periode 2. Dapat nih segini, 259,8197. Terus YI bintang. YI bintang itu ini dari sini semua nih. Itu jadi pertama permintaan ditambah sama safety stock-nya dikurangi sama persediaan awal. Kalau udah nanti baru dikali sama faktor konversi. Dapatlah 157 sekian. Terus EI bintang. EI bintang tuh gampang, cuman dikurang doang nih.
total YI buat periode itu buat family buat satu family. Ini buat loko doang, jadi 400,54 dikurangin sama Y bintang produk yang ditanya 259,819 dapat 140. YIJ bintang kayak gini rumusnya. Pertama itu permintaan dulu. Iya. DIJ ditambah safety stock dikurangin sama permintaan persediaan awal. Baru nanti dikurang sama ini EI bintang dikali sama permintaan dibagi sama ininya KIJ kali DIJ, tapi yang total yang di bawah sini dapat deh YIJ. Ini juga sama nih di bawahnya, cuman beda ini doang, beda barisnya doang paling. Sampai sini ngerti nggak? Atau ada yang nggak ngerti? Terus 124 di orenin apa deh? Ini sama mbaknya, waktu itu nggak salah. Cuman udah gue benerin, belum lupa gue ganti. Ya, benar. Mbaknya ini. Gue tuh salah. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada berarti ke tabel 2 ya. Berarti ngikutin link kan ya? Iya, ngikutin link aja. Tabel 2 itu buat yang family, item, ini nih sampai sini. Ini tuh ngikutin dari sini. Dari sini. Tapi total, coba ini, tuh. Tuh kan, langsung ambil aja. Langsung diambil aja. Langsung dimasukin aja. Jadi yang ada yang baru tuh cuma dari sini nih. Kuantitas produk sama konversi agregat. Kuantitas produk itu dapat dari YIJ. Tinggal di drag. Nanti konversi agregatnya ini YIJ dikali sama agregat ini ya, faktor konversi. Faktor konversi buat ini ya, buat itemnya. Dapat ya udah tabel 2. Buat tabel 3, itu cuman perlu kalian mindahin ini kuantitas produk. Ini tinggal dipindahin ke tabel 3, tapi dilihat lagi ininya. Produknya apa? Truk dam kah, truk MR, loko dam, loko MR gitu. Ini tabel 4 itu ngambil dari sini. Tabel 4 tuh ngambil dari ininya. Total per produk per family yang YI bintang totalnya tapi per family diambil dari situ. Nah, terus nanti dibandingin sama sigma KIJ. Sigma KIJ kali DIJ yang ini nih. Kalau misalkan YI-nya kurang dari sigma KIJ kali DIJ berarti valid. Ini valid semua. Udah, RCC disagregasi kelar. Ada yang mau nanya? Belum. Ini berapa orang sih? Masih 5. Udah. Paling cuma berlima doang. RCCP. Ini dari asumsi. Ini juga dari asumsi. Ini dari asumsi runtime kelompok itu runtime ini ditambah sama angka kelompok kita. Nantilah biasa. Total runtime itu jumlah partnya dikali sama runtime kelompok kita. Nah, runtime per jam cuman ini dibagi 3.600. Soalnya ini masih detik hitungannya. Terus ini cuma tinggal ditambahin deh, udah. Ini dapat total runtime buat work center, benso, di apa nih, truk dam ya kalau nggak salah. Ya, truk. Benso dapat total runtime-nya buat truk dam. Nanti di tabel 2 cuma tinggal dipindahin aja. Truk MR, benso itu apa berapa? Nih. 0,5857 benso buat yang truk emergency. Ini juga sama aja. Tuh. Tabel 3-nya itu wow, panjang.
Ya, nggak ada. Oh, Jeep-nya. Kalau tabel 3, itu kalian dikali sama Jeep-nya. Bisa berkasih AB. AB. Nih, kali sama ini. Jadi, Jeep produknya dikali sama work center buat produknya. Ini kan work center 1. Kita mau nyari di work center 1. Berarti kita cari di bensol, truk MR 0,5857. Nih. Dikali sama Jeep-nya. Jeep truk MR ini. Terus ditambah sama yang truk dam. WC-nya kan 0,5609 dikali sama Jeep-nya 108. Dapat deh. Segini. Ini juga sama. Kalau ini tersedia itu rumusnya reliabilitas mesin dikali jumlah mesin. Gue pusing bacanya anjing. Wah, salah rumusnya. Bentar. Y4Z4A5. Y4 Z4 AE5. Oh. Oke. Wait, no. Tersedia itu reliabilitas mesinnya dikali sama jumlah mesinnya dikali sama jumlah hari kerja periode untuk produknya. Misalkan periode 1, truk dump sama emergency itu 22. Dikali sama jam kerjanya, kali sama shift-nya. Dapat deh segini. Tersedianya. Ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi, reliabilitas mesin dikali sama jumlah mesinnya, dikali sama jumlah hari kerja periode untuk family-nya, dikali jam kerja, dikali shift-nya. Ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Cuman beda ini dong, beda produk. Nah, terus tabel 4 itu kita ngebandingin nih. Kita ngebandingin kebutuhan sama tersedia berapa. Kalau kebutuhannya lebih kecil dari tersedia, berarti dia itu kondisinya feasible. Maksudnya itu bisa dikerjain. Nggak ada bottleneck. Kan dilihat semua nih. Ini kan tersedia lebih gede. Ini 1000-an tersedianya. Kalau ini kebutuhannya cuma ratusan. Jadi feasible semua. Ngerti nggak sampai sini? Udah, gue lanjut ya. Nah, kalau MRP itu buat level 0 sampai level 3. Li, si Fatan ada nggak sih? Gue invite nggak sih si Fatan? Nggak join. Udah. Boleh, orang ngerti. Jadi buat level 0 sampai level 3, itu kita cuma pakai level. Level itu, kalian, kan ini rumusnya itu, ya nggak ada lagi, nggak ada itu. Disagregasi AB4 asumsi. AB4, oh ini, Jeep-nya dikali sama, asumsi 18. Iya, 18. Oh, sama konversinya ya? Ya, nih. Sama konversi agregatnya. Benar nggak sih? Bukan Ya. anjir, dari asumsi. Oh iya, asumsi salah goblok. Bisa. Iya. Bobot. Oh, ini. Ya, oke. Jadi buat MRP, buat MRP itu yang pertama banget nih, yang level 0 ya. Itu Jeep-nya, Jeep buat produknya dikali sama bobot MRP-nya nih, asumsi. 23, 27, 28, dan sekian. Terhadap ini juga sama, ini sama. Cuma bedanya ini kan ininya berubah. Bobotnya berubah.
Sama JP juga berubah. JP sama, cuma berubah. Ya. Nah, udah nih. Nanti ini langsung dibikin 0. Yang schedule to receive sama project on hand dibikin 0. Kalian langsung skip ke net requirement-nya. Dia demand-nya segini. Nah, net requirement-nya kalian samain aja. 25, 25, 30, 30, 31, 31. Terus ini plan order receipt-nya juga disamain 25, 25, 30, 30, 31. Kayak P3 ini. Terus dilihat lead time-nya. Berarti kan kalau lead time-nya 2, dia harus dibikin 2 periode sebelumnya. Berarti 25 bikinnya tuh di periode min 1. Kan 2 periode sebelumnya. Ini juga sama 30, 2 periode sebelumnya, 31 juga sama, 37 sama. Itu buat LFL semuanya sama kayak gitu. Cuman bedanya kalau misalkan ini kan makin ke bawah nanti dilihat dia butuh partnya itu berapa, misalkan nih. Dari SSA penggerak ke ASBAN kan berubah tuh. Ini 25, ini 30, ini 31, 32. Berubah jadi 50, 60, 62, 64. Soalnya kita butuh ASBAN 2 biji. Jadi dikali 2 ini kali 2 50. Ini kali 2, 60, kali 2, 60, sekian. Sama caranya juga sama kayak tadi. Dimasukin, ini langsung dimasukin, terus digeser ke samping, tergantung lead time-nya berapa. Halo, Halo, Real. apa? guys, gue boleh ikut nggak? Ikut aja. Itu naruhnya di yang pertama di 1, terus min 1, terus min 2, terus min 4 itu ngeliatnya dari mana? Mana? Ini. Yang ini. Taruh ini di Iya mana? kan itu 1. Taruhnya dari paling ujung aja. Gue lupa kenapa nih. Pokoknya taruh dari paling ujung aja deh. Soalnya nanti habis semua nih nyampe paling sini. Kemakan habis sini. Takutnya kalau naruhnya dari sini, lu taruh dari awal dari sini nih tengah. Nanti ke belakang-belakangnya lu harus insert kolam lagi. Jadi lebih cepat tuh taruh dari paling ujung aja. Gitu. Itu buat LFL. LFL cuma tinggal pindah-pindahin doang. Nah, sekarang ke EOKI. Level 4 sama level 5 tuh ada berapa metode ya? LFL, EOKI, POKI, terus PPB, Silver Mill, LTC, LUC. 7 kalau nggak salah. Buat EOKI, ini kalian diambil dari yang level di atasnya. Berarti yang SSA nih. Nih, dari sini. Tapi dikali 2, jangan lupa. Ini nggak kekali 2, soalnya gue linknya ke sini. Ini diambil dari sini, tapi disesuaikan sama jumlahnya. Nah, terus bikin dulu nih ininya nih. Kita cari dulu EOKI-nya. Caranya itu D itu demand. Berapa sih dia mintanya? Terus requirement lu tambahin semua, sum. S itu asumsi biaya pemesanan 755.500 asumsi biaya pemesanan mana ya? Nih. Biaya pesan 755.000. Terus H itu biaya simpan berapa? 5.000. Q itu EOKI ya maksudnya. Nih. Akar dari 2 kali jumlah demand dikali asumsi biaya pesan dibagi sama biaya simpannya berapa. Didapat Q-nya 267. Nah, 267 ini maksudnya tuh kita tuh tiap kali pesan tuh mesannya segini, 267 unit. Nanti taruh di sini nih, di plan order receipt. 267. Nah, terus dari sini kita pindah ke project on hand. Kita kan demand-nya 50. Kita punya 267. Dikurang aja. 267 kurang 50, 217. Ini juga kurang aja, 217 kurang 60. Sisanya kan soalnya. Sisanya segini. Butuh 60. Tinggal dikurangin 217 kurang 60. Ini sama nih, samping. Ini semua. Terus lead time-nya 1. Jadi dari sini dipindah ke samping sini. Kan harus satu periode sebelumnya dipesan.
Itu buat EOKI. Buat POKI, itu bedanya sama EOKI. POKI itu nentuin, lu tuh tiap mesen tuh berapa periode sekali. Cara nyarinya tuh lu pakai EOKI yang tadi, 267, sama demand-nya berapa total. Rata-rata demand-nya berapa? Nanti dibagi. EOKI-nya dibagi sama rata-rata demand. Dapat 5. Berarti lu tiap kali kalau mau mesen, itu mesen buat 5 periode. Tapi kan ini cuma nyampe 4, jadi cukup. Jadi sekali aja cukup. Terus ini 236, sama kayak tadi, nih, dikurang 236. Oh iya, ini gue lupa. Requirement 50, soalnya dia, sorry, balik ke EOKI dulu. Soalnya dia ini kan butuh 50. Terus langsung ke sini. Sini nih, dikurangin. 267 kurang 50. Terus net requirement-nya ini buat yang ini, yang POKI itu dapat dari total ini, total demand-nya. Tinggal dimasukin tuh. 236 dikurangin demand, ini sama aja sih sebenarnya. Terus nanti digerakin ke samping. 186 kurang 60. Terus ini 64 kurang 62. Ini gue lupa kenapa gue ini ada ini. Harusnya nggak usah nih, nggak apa-apa. Terus ini 0, soalnya 64 kurang 64. Udah deh, kelar. Terus ke PPB. Nah, PPB, Silver Mill, sama LTS itu ribet. Soalnya lu bikin perhitungan dulu di sampingnya. Nih. Coba ya. PPB itu lu nentuin dulu EPP-nya berapa. EPP itu buat apa? Dia tuh nentuin buat di sini nih, di sini. Bikin ini. Jadi kita nentuin, kita nanti setiap kali mesen tuh berapa banyak. Mesen yang pertama itu sekian, mesen yang kedua tuh sekian. Caranya dapat EPP itu, ya rumusnya. Biaya pesan dibagi sama biaya simpan. Dapat 151. Nah, terus kita masukin nih demand pertama periode 1. Kumulatif demand-nya 50 kan, soalnya baru periode 1. Part periode itu 0 dulu, soalnya pertama. Terus ke periode 2. Periode 2 demand-nya 60. Kumulatif demand-nya tuh ditambahin 50 tambah 60, 110. Part periode 60. 60 kali 1. Periode 1 kali 6 kali demand-nya. Demand periode 2. Terus kita lagi nih periode 3. 62. Kumulatif demand 172. Part periodenya itu panjang. Part periode sebelumnya ditambah demand dikali sama periode sebelumnya. 60 kali 62 baru nanti ditambah sama 4 periode. Nah, terus kenapa ini di-join? Soalnya di periode 3 ternyata kumulatif demand-nya itu udah di atas EPP. Kalau metode PPB ini, aturan itu kumulatif demand nggak boleh melebihi EPP. Jadi kalau EPP-nya segini, lu nggak boleh lebih. Kalau lebih, berarti berhenti nih, stop. Cepat dulu stop. Pilih periode sebelumnya, yang masih belum melewati. Kumulatif demand 110. Lanjut. Kita hitung lagi dari 3, karena kita tadi berarti di 3. Periode 3, demand-nya 62, kumulatif demand 62. Karena kita ini kan, kita ngulang lagi jatuhnya. Part periode 0. Terus 4, periode 4, demand-nya 62, ini juga sama ditambah. Tuh. Part periode juga sama nih. Dikali 1 aja nih harusnya. Soalnya itu dia baru satu periode sebelum. Dia baru ada satu periode sebelumnya nih. Dari 4, baru ada satu periode di atasnya. Baru ada 3. Gue ngomong nggak apa-apa. Gue ngomong kayak cepet gini nggak apa-apa kan? Apa pada bingung? Ada record-nya kan? Ada.
Nah, udah nih, ini udah habis. Yang terakhir ini dia nggak melebihi EPP, berarti kita pilih ini. Kita pilih yang terakhir. Nah, kita pakai cumulative demand ini berdua buat nanti masukin ke sininya, ke plan order receipt. Pemesanan pertama 110 dari sini. Masuk ke 110. Sama kayak tadi. Ini dipindah net requirement dari sini ke atas. Ini 60 dapat dari 110, kurangin net requirement-nya. Kurangin demand juga bisa, nggak apa-apa, sama aja. Terus ini 0, soalnya sisanya 60, kurang 60. Udah tuh. Sekarang ke sini. 126 dapat dari sini. Yang tadi yang kedua. 6, ini 62-nya pindah ke bawah. Terus 64 itu sama dengan 126. Plan order receipt dikurang sama net requirement. Ini 0 sama juga dikurang. Udah nih, PPB kelar. Oh, jangan lupa dihitung ini ya. Biaya simpan, biaya pesan, biaya simpan, biaya pembelian. Ini biaya pesan itu ini lihat jumlah partai itu butuh berapa. Kan Asban butuh 2 dikali sama biaya pesan nih. 755.000. Terus biaya simpan tadi biaya simpan ini. Dari projected on hand ditambah semua, nanti dikali sama asumsi biaya simpan. Biaya pembelian itu total. Ini. Total ini dikali sama 11. Nih, biaya pembelian 25.000. Totalnya cuma total nih. Masih ada silver meal anjing. Terus silver meal. Ini sama kayak tadi, masukin dari sebelumnya aja. Buat silver meal itu agak lebih panjang, cuman lu nggak usah nyari EPP dulu. Silver meal itu dilihat dari cost per periodenya. Kalau cost per periodnya itu naik, misalkan nih, ini kan tadi 75.000. 755.000. Dia turun nih jadinya 527. Terus naik lagi, berarti berhenti di sini karena dia naik. Lu pilih yang ini dipilih yang periode sebelumnya, yang terakhir turun. Periode 6, demand-nya 50 dari sini. Cumulative demand, inventory cost itu nggak ada, soalnya kan baru pertama kali jalan. Cumulative inventory cost nggak ada. Total holding cost itu dapat dari ini kumulatifnya dikali sama biaya pesannya berapa? 755.000. Oh, nggak ditambah biaya pesan. Terus periode 5, demand 60, kumulatif demand-nya ditambah. Inventory cost-nya itu mulai ada nih. Soalnya kita ada 50 dikali sama biaya simpannya berapa. Dapat 300.000. Kumulatif inventory cost dari sampingnya ditambah nih. Nanti ditambahin semua. Makin ke bawah makin ditambah. Total holding cost itu kumulatif inventory cost ditambah sama biaya pesan. Sekian, 100.055.000. Cost per periode itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena udah jalan 2 kali. Ini baru sekali, ini 2 kali. Kalau ini kan baru sekali nih, bagi 1. Ini udah 2 kali, bagi 2. Real. Ya. Itu cumulative inventory cost, bukannya ini ya? Si inventory cost di, misalnya lo pengennya yang min 5. Ini ditambahin. Nah, berarti kumulatif inventory cost-nya itu si 30.000 ditambah dengan si kumulatif inventory cost di periode sebelumnya. Sama aja kan. Kan kalau kayak gini, gue kayak gini nih. Tuh. Ke bawah. Kalau misalnya ada. Enggak, lu tambahin ini, tambah ini sama aja. Kayak gitu. Ini, kalau ini, kalau gue cuma langsung, gue semua gitu loh. Gue kira tadi awalnya lu bakalan. Maksud lu gini kan? Ke samping gitu kan, nambahinnya. Iya, yang benar. Sama aja. Udah. Nah, periode 4. Demand-nya 62 dari sini, dari samping. Kumulatif demand samalah tadi, ditambah, totalin, inventory cost. Oh, wait. Oh, ada yang lupa. Oke, bentar. Sorry. Nah, bentar. Gue balik lagi. Balik ke periode 5. Kan ini dia baru pertama kali ada disimpan ya. Berarti dikali dulu nih.
demand-nya dikali 1, soalnya dia baru pertama kali disimpan, dikali lagi sama biaya simpannya, dapat 300.000. Buat selanjutnya, yang di periode 4, kan dia udah disimpan 2 kali. Udah disimpan 2 periode tuh, istilahnya. Demand dikali 2, dikali sama biaya simpannya, 5.000 ya tadi kalau nggak salah, 50.000 itu. Kumulatif inventory cost sama, ditambahin semua, total holding cost itu kumulatifnya ditambah sama biaya pesan, cost per periodnya, ini total holding cost dibagi 3, karena udah jalan 3 kali, 1, 2, 3. Nah, dilihat nih, pas periode pertama banget, harganya segini, masih gede. Terus pas ke selanjutnya turun 527. Pas selanjutnya lagi naik, berarti berhenti, stop. Stop di sini. Kita tandain yang sebelumnya, yang terakhir turun. Lanjut lagi, mulai lagi dari awal. Ini 4, 62 dari sampingnya. 62 dari sampingnya, ini dari sampingnya, ini dari sini. Karena kan ngulang lagi dari awal. Inventory 0, kumulatifnya 0, ini sama juga. Ditambah 0 tambah biaya pesan, dibagi 1. Nah, terus ini 64, 125 ditambah 320.000 demand kali 1, karena dia baru pertama kali simpan. Dikali biaya simpannya, ini sama, ini juga sama nih. Ditambah, nah, dibagi 2. Udah nih, kan ini terakhir. Berarti ini yang ditandain. Dapat tuh periode min 5 sama min 3. Kita pakai kumulatif demand ini berdua buat ditaruh di sini, di plan order receipt-nya. Terus sama aja kayak tadi, kayak PPB. Tinggal ini dipindahin, ini dikurang 110 kali 50, samping dikurang, terus ini kan udah habis, masukin lagi yang kedua, ini pindahin dulu, terus ini 64, 126 kurang 62, ini dikurang. Udah deh, tinggal dipindah. Tergantung lead time. Lead time-nya 1 kan. Jadi dipindah ke 1. Pindah ke kiri 1 periode. Udah deh, dapat. Terus LTC. Nah, buat LTC itu berapa? Wait. Gue bikin Zoom baru deh, soalnya ini yang ini udah mau habis. Bentar ya.